Ya, ya. Jadi kita mau coba nih Pak Haji. Ya, kan ada beberapa informasi yang dapatkan. Misi ini bagus lah. Apa produksinya bagus gitu. Ya. Kita mau belajar nih Pak Haji ceritanya. Dan sebagian ada yang kita tanam dan kita mencoba lagi di lahan yang ada sekarang ini. Jadi coba. Nah, memang ada beberapa yang kami lihat itu pertumbuhannya kurang bagus ya, pertumbuhan kurang bagus. Tapi ada juga yang bagus gitu. Apakah yang bagus ini kami udah benar atau faktor kebetulan gitu? Namanya juga masih amatir. Boleh nanti Pak Haji. Ya. Mungkin Pak Haji ada saran-saran yang bisa, tips-tips yang bisa di-share lah ke kami supaya budidaya alpukat Miki ini bisa bagus gitu. Ya. Salah. Jadi alpukat Miki itu dikatakan bagus karena apa? Yang pertama karena memiliki keunggulan. Pasti ya bagus ada unggulan. Pertanyaannya apa sih keunggulan alpukat Miki? Itu yang perlu diketahui. Yang pertama, alpukat Miki itu alpukat yang daunnya terdapat atau mengandung enzim antiprotease di lab. Kalau ada ulat hipat makan, ulatnya mati, kayak gitu ya. Karena enzim antiprotease kalau dimakan ulat tidak bisa mengurai itu. Bahasa pertanyaannya kayak gitu. Sehingga kalau dia berbuah di kampung-kampung ada lagi ulat dulu nyerang habis gitu. Tetapi kan masalahnya tidak semua alpukat mengandung enzim, daunnya mengandung enzim antiprotease. Tidak semua jenis. Ya, makanya dulu itu kalau ada alpukat itu serang sama ulat begitu, baru lama berkembang kan kayak gitu. Yang kedua, alpukat Miki ini dapat tumbuh di berbagai MDPL dari katakanlah Cibatok, naik lagi Cimenyan sampai kepada Gunung Bunder sana yang disebut dengan Pamijahan itu sampai ke kaki Gunung Salak masih bisa. Tapi hasil maksimal kalau MDPL-nya berapa itu, Pak? Nggak ada. Jadi saya membuat kategori MDPL tertinggi di atas 1.300. Oh, masih bisa ya. Kalau 300 sebelum mana bisa? Di atasnya bisa lah jadi gitu. Jadi di atas 1.300. Iya. Ada di daerah Simalungun, ya daerah Marok sana itu kan di atas 1.300. Ya, di daerah Bener Meriah, di provinsi Aceh, gemburan gemburan tanah, padat sama gembur gitu ya. Maksudnya, becek dengan tidak becek. Kalau becek nggak bagus? Iya pasti. Oh, berarti mungkin itu karena becek ya, karena dekat sumber air. Ya, jadi bukan kesuburan tanah, kegemburan tanah. Oh, gitu. Becek atau gembur, itulah kalau saya katakan di ekstrimnya, ini tanah ini becek karena ini gembur. Itu cara menentukannya. Kalau saya nih ya datang ke kebun misalnya, ini pohon saya samping setangan saya masukin ke dalam karena gembur dia bisa masuk, saya pegang tanah itu pas saya tekan gini dia buka pecah lagi. Hancur ya. Gembur yang satu saya masuk ke dalam sana, masukin saya giniin jadi gemblong, lengket begitu kan lepas ipal itu nggak tumbuh atau mandek. Makanya di sana ditentukan karena itu daerah air sebutnya, ada sumber air. Gunung Batok itu Cibatok itu banyak sumber air, ada air loh. Iya, dulu Cibatok, Cibening, sebelahnya Cibatok itu banyak orang ternak ikan air deras. Boleh tanya deh. Daerah Cibatok, Cibening sananya udah mulai banyak peternakan ikan air deras. Iya, tempat kita tuh ada sumber airnya tuh Pak Haji. Iya. Irigasinya bagus. Dari Gunung Salak dan airnya ya bisa dari sana juga yang dari apa namanya sebutnya Gunung Bunder dari Gunung Bunder kan itu daerah Pinus itu di atas. Insya Allah kalau nyebut Bogor ya apa dan itu Sumatera ya tinggal blok mana Sumateranya. Jadi kalau dari usia seperti ini nih Pak Haji nih, treatmentnya apa aja yang pertama kita tanam itu kan yang pertama adalah kita mempersiapkan atau memperbanyak tanah gembur. Kalau dia belum gembur,
Kalau dia tanah sudah gembur, ya pasti kita tinggal suburkan tanah itu. Apakah kandungan yang disebut dengan topsoilnya, kandungan nutrisi yang ada itu cukup atau kurang? Itu. Misalnya tanaman itu sering dipakai tanaman singkap menggunakan kimia, gitu kan? Ya kalau kimia itu kan mengikat unsur-unsur yang ada di situ di dalam tanah, disajikan bersama-sama kimia yang diberikan, sehingga apa? Kimia yang selesai, tanaman dia ambil, suburnya udah nggak subur lagi, tanahnya nggak subur lagi. Nah kalau sama sekali dari dulu tidak pernah kena kimia, ya berarti kita lihat kandungan topsoilnya di situ terbentuk atau tidak terbentuk sampai 40 cm. Kalau itu diangkat digeser, tanah merah tok murni. Nggak ada ini. Rumput pun nggak tumbuh misalnya. Ada. Rumput pun nggak tumbuh. Apalagi tanaman yang kita harapkan dia tumbuh subur. Gitu. Jadi pupuk, pernyataannya pupuk diperbanyak. Kalau misalnya gini, anak ada lebih dari satu, kok ada yang subur, ada yang sedikit agak gimana anak saya kok beda ya, saya kasih makan sama, makan duduk sama, kenapa dia berbeda, gitu kan? Ada yang tumbuh, ya mungkin saja akhirnya yang ini nggak beli samain, kasih vitamin supaya nafsu makannya nambah, supaya katakanlah imunnya lebih kuat, nggak apa-apa tersakit, terlagi pilek, terlagi demam, macam-macam. Nah itu kan mempengaruhi pertumbuhan anak, gitu kan? Nah analoginya sama dengan tanaman. Yang tidak subur bukan disalahkan tanaman ini jelek, bukan, karena kondisi-kondisi tertentu dia kurang menguntungkan. Kayak itu. Kondisi apa tadi? Tanahnya lengket, sumber air terlalu dekat, gitu kan? Atau tanahnya gembur tapi kurang subur. Gembur kurang subur tadi karena ada pengikisan tanah atau pergeseran tanah yang di situ tanah kelihatannya sama rata gitu. Ya. Jadi nggak kurang gembur tadi itu, tapi kalau kita kasih pupuk segala macam membantu nggak? Bukan ngasih pupuk. Kalau tanah kurang gembur atau lengket bukan ngasih pupuk, ngasih tanah gembur. Tugasnya adalah membuat atau menggemburkan tanah. Gembur dia. Apa caranya? Dengan cara awalnya meninggikan, kalau sudah ada terganjur, bikin parit supaya air itu meresap ke bawah, ke samping. Bikin parit, pasti situ ada sumber air yang terlalu dekat. Kirinya saya bilang pendek. Saya sebenarnya di daerah dari Cikampak Pak, saya masuknya Cikampak bukan Gunung di Batam. Ada rumah vilanya Pak Prof Lin, itu rektor Nuhalun Bogor. Iya. Haji, tanah saya pun sana subur, ini nggak subur. Ayo Pak, saya ke sana. Begitu ya, saya ambil permukaan tanah ini pohon, saya ambil sampingnya. Nah, saya pohon, set, tepat, pecah. Yang sana saya ambil, set, tangan saya masukin, saya gitu kan, wah bulat. Saya lempar, nggak pecah, dibanting nggak pecah. Artinya apa? Lengket. Iya. Ini cocoknya batu bata nih saya bilang. 6 bulan saya panen, karena saya tanam udah kasumpor bunga. Tadi pagi saya panen 1 buah. Itu umur 6 bulan pohonnya. 6 bulan. Karena 5 bulan dia tua kan. Tadi pagi saya panen. Tapi kemudian 6 bulan. Rata-rata Pak Haji, apakah ini berapa tahun dia bisa mulai belajar buah? Ya tadi saya bilang, saya Pak nanam ya 5-6 bulan yang lalu, tadi pagi saya panen satu. Saya potret, saya rame, Pak Prof bilang, wah ini kode udah panen, kan ada buah. Pertanyaannya, kapan buahnya banyak? Nah, itu aja. Kalau menjadi buah dari kapan saja dia bisa. Bisa ya. Nggak ada batasan, karena dia siap, dia berbuah. Tapi katanya ada kalau yang bilang katanya kalau pohonnya masih kecil sebaiknya dibuang dulu. Buahnya. Gitu. Itu benar nggak tuh Pak? Benar. Pertanyaan kedua, kalau kita nanam tanaman buah, berbuah senang apa enggak? Senang, sayang kita kalau buah. Kan juga pilih aja, mau dibuang atau mau dipelihara. Nah yang benar itu gimana Pak Haji? Ya maunya apa? Kalau kita sayang apa? Kalau orang Islam ada surat Ar-Rahman. Umat apa lagi yang baru itu? Iya. Islam itu ketemu juga nanti itu surat Ar-Rahman dan tidak sungguh.
Cuma kalau kita membuang itu pertimbangannya harus matang. Kenapa kita buang? Karena untuk pertumbuhan. Jadi jangan kita niatnya jahat, niatnya baik. Jadi niatnya harus lurus dulu. Niatnya untuk pertumbuhan. Ya monggo. Gitu. Dan kalau kita lihat memang tanaman saya yang berbuah itu rata-rata tanamannya buahnya terganggu. Pohonnya terganggu. Ya kalau dia kita buang saja ya nggak apa-apa. Kan pilihan kita menyuburkan tanah pohon. Nah saya mensyukuri bisa pelihara aja. Saya panen buktinya. Pertanyaannya cukup banyak nggak ya? Enggak. Satu. Gitu. Jadi pertimbangannya kayak gitu Pak. Jadi jangan sampai nanti nyalain pohon. Oh kalau gara kamu berbuah kamu tidak subur. Kan kita punya pilihan. Dan pilihan itu ada pertimbangan. Pertimbangan itu cerdas. Kalau kita mau basicnya agama, ya kita bersyukuri. Kalau kita mau secara ekonomis, ya kita jaga pohon agar besar dulu, dewasa dulu, baru dia berbuah. Itu loh. Mengapa saya katakan 5 tahun baru berbuah 1 kilo? Karena udah dewasa. Batangnya, cabang-cabangnya, rantingnya, pucuk-pucuk di ranting-ranting udah kokoh dan siap. Turun lagi kan? Turun ya. Lainnya turun. Kali 35. Kali 35. 1,4. Beda jauh juga ya? Hampir 1,5. Itu yang namanya riset. Ini tadi yang berapa tadi Pak? Nah sekarang saya tanam lagi 6 kali 2. 12 ya. 12. Ini dibagi 12. Dikali itu turun lagi Pak 70. Kali 35. 58.000. Iya, dikali 35.000. Wih, belum ya. Itu riset. Itu 6 kali berapa? 6 kali 2. Nah, Bapak mau bikin lagi 5 kali 3 isanya ya. Okay. 5 itu hanya maksimal 40 kilo. 10.000 dibagi berapa tadi? 15 ya. Nah, turun lagi Pak, 40 kilo. Dikali 40. 40. 25.000. Nah, dikali lagi 35.000. 35.000. 933. Turun. 933. Yang itu saya nggak ambil. Berarti bagus yang Berarti- tadi 6 kali 2 dong Pak. Ya makanya saya nggak ambil. Berarti kita bisa Berarti bisa 6 gitu ya Pak. 6 kali. Timur barat. Iya. 2 meter. Itu makanya saya nggak ambil. Kalau 6 kali 2 berarti harus pakai kayak bambu-bambu buat itu ya, Pak? Enggak juga. Enggak juga ya, enggak Karena harus dia ya. 1 meter. Nanti Good. itunya Good. itu pagi kalau 6 kali 2. Ini 6. Ya kan? Ini 2. Iya. 2. Nanti sayap ini maksimalnya 1 meter atau 80 cm. Ini garanti dahannya semua. Ya. Oh, berarti kita potong ini. Iya. Oh, Oh, maksimal satu. Kemarinya menjadi 3 meter atau 2,8. Jadi nggak ketemu gitu loh, Pak? Ya, Iya. pengennya gitu. oh, jadi tetap dipotong. Iya. Pruning. Pruning. Nanti sayap aja akan gini-gini juga nantinya. Ya, ya, ya. Tapi lebih luas. Makanya memang kalau dengan seperti ini per ininya turun ya Pak Ji ya. turun. Produksinya kan. Per pohonnya turun. Per pohonnya Pohonnya turun, turun. tapi Populasi. pohonnya kan banyak, Ya. populasinya Populasinya banyak. Banyak. Jadi hasilnya jadi lebih banyak. Saya tanam jaraknya 1 hektar saya tanam segitu. Satu Yang hektar lainnya ada 6 kali 4. Kapan-kapan dibandingin di Cikidang aja ya. Boleh, boleh, boleh. Pengen usah ke kita Jepang. itu ini Gak apa? usah ke Jepang. Tahu langsung gitu ya, Ah, Pak. iya, di Kebun, lapangan. ya, di lapangan. Kebun Pak Haji. Iya. Makanya kalau teori-teori doang kadang Saya ramu dari 50 sampai 100 jenis tanaman obat. terus difermentasi gitu. Ya rendam aja sudah. Pakai EM4 segala apa Nggak usah. Oh, nggak usah. Jadi murni itu ya. Iya, murni. Ya mau apa jamu-jamuan. Jamu-jamuan. Lah kita juga tiap hari minum jamu-jamu. Jadi bukan hanya buat orangnya ya Pak Ji. Kalau kita udah ramu seperti itu Pak, kekuatannya itu bisa menarik benda-benda yang di atas maupun di bawah, yang terapung maupun tenggelam. Tarik unsurnya atau zatnya sehingga minyak goreng saja yang kita masukkan ke dalam air itu masuk ke dalam air.
Kalau Bapak masukkan atau riset misalnya, ini ada air segini, tambahkan minyak, nyampur apa enggak? Enggak. Di mana minyaknya? Di atas. Kenapa? Dulu dalam belajar IPA, BD jenisnya, air, ya. itu ya. Air lebih kuat dibanding BD minyak. Kalau dimasak teh apa? Jadi ringan dia. Tapi kalau Bapak masukkan air ke dalam pupuk, air yang tadi kita rendamkan, minyaknya masuk ke dalam. Ada BIMTEK kami pesertanya namanya Pak Amin, orang Bangka, 85 tahun umurnya. Kalau Pak Prof Helmi baru 76 tahun sekarang. Artinya masih lebih muda ketimbang Pak Amin. Nah, ada Pak Made dari Bali, itu umurnya 82 tahun. Pak Made udah meninggal 3 bulan yang lalu. Murid-murid kami yang datang ke sini itu belajar, dia katakan, saya umur 85 tahun baru tahu ada minyak masuk ke dalam air. Nah, karena kekuatan dari benda-benda yang tadi kita sebutkan, pon-pon, ya, gitu. Pak Budi, misal saya pink atau apa saya? Apa yang mana tadi? Apa ini apa ini? Apa ini apa yang mana? Pakai ini. Gitu. Nomor saya ada kan? Ada. Nah, coba pink ke saya. Ini saya tunjukin. Orang Jawa ini saya senang. Nanti Bapak tinggal nambahin dalam sekitar. Kalau saya kan orang Depok. Sembako. Sembako dicampur air gitu? Ya, rendam. Itu aja? Bisa tambahkan bawang putih. Itu mandor juga ya? Bisa dikasih juga serai. Itu bau-bauan yang aroma-aroma yang tidak disenangi oleh serangga. Ada yang brotowali sih, itu bisa? Brotowali boleh. Sambiloto boleh tambahin. Itu kipait, orang biasanya kipait terus buat Ya. bintaro segala itu bisa ya? Bintaro boleh. Gadung boleh. Nah, jadi itu insek semua. Alami malahan. Iya. Iya, gitu. Aduh Pak, saya nggak kirain makan. Bu, maaf dah. Nanti saya udah ping saya malam saya kirimin. Bahan bagus buat baca berdua misalnya. Itu bahan daun tua itu kan ikut makan. Iya, iya. Tapi dia kurang masaknya udah kurang pinter. Iya. Makanya yang tua-tua dikasih pelakson yang gede, mati. Orang kan nggak bisa gitu. Harusnya yang tua-tua yang udah pensiun daripada udah nggak produktif kan mesti makan dia tuh pada berbagai itu. Kasih pakai klakson mobil aja. Ini umpamanya kayak gitu. Kalau daun itu dibuang aja. Apabila dibuka daunnya yang tua-tua dibuang kan terbuka paparan matahari. Iya, Gitu, perontokan daun. terus itu untuk tinggi, biar hasil maksimal itu kita perlu maksudnya jangan dibuat tinggi. Hasil maksimal adalah bila pohon mendapat paparan matahari dengan baik. Tinggi, misalnya kita potong nggak begitu tinggi nggak apa-apa ya Pak? Pohon yang tanam jaraknya pendek, pohon tidak boleh tinggi. Yang boleh tinggi tanaman kayu atau batang kayu yang mau diambil baloknya. Itu suruh tinggi, maka dibikin rapat. Ya. Kalau Bapak nanam rapat, tingginya harus ini kan. Karena tadi saya katakan, kalau pohon ini pohon ini betul, segini, betul. kan ini kan sama nih. Kita nggak kepikiran ya Pak? Kalau ini saya tinggikan ya paling. Iya betul, nggak dapat, ketutup. Ini saya tinggikan aja pohon ini, naik. Maka pohon yang jaraknya 5 kali 3 misalnya, itu boleh dikasih dari 4 kali 4, itu hanya 2 meter 20 atau 2 meter 50 tingginya. Di bawah 2 meter 50. Makanya buahnya menurun. Ya. Karena tingginya dibatasi, cabangnya juga dibatasi. Cabangnya dibatasi. Termasuk tadi yang Tapi populasinya banyak. ya. Oke. Ya karena Nah, coba ada nggak kalkulator? Coba saya hitungin deh sekarang. Nih, cara menghitung korelasinya dengan hasil, populasi dengan hasil. Makanya filosofi Cina tadi saya katakan, filsafat Cina itu kayak gitu. Kemarin saya dengar lagi Ahok, bila aku jadi presiden, YouTube-nya baca nggak? Lihat belum? Ada lagi dia. Orang-orang itu saya kasih tanah saja, masing-masing misalnya 6.000 meter, udah sejahtera jadi gitu. Karena filsafat Tiongkok itu yang Cina kuno, orang kalau mau hoki atau kaya itu simbolnya tuh empang, sawah, artinya tanah. Yang nggak punya tanah kan ditangkuli.
Jadi 6 kali 4 kali itu 6-nya timur gitu Pak Haji. 6-nya timur ya. Jadi Kalau dibalik berarti pengaruh juga ya Pak? sangat. Makanya nggak boleh. Makanya ada narasinya gini. Kalau jaraknya 7 kali 7, 6 kali 6, 5 kali 5, 4 kali 4, itu kan tidak bisa nggak ada pengaruh dirubah gimana pun. Jaraknya sama gitu loh. Iya. Tatkala ini saya rubah ke sini, ini ke sini. Matahari pagi misalnya nih, tinggi pohon ya, kita angkat. Jam 7 tuh. Area ini masih kena matahari. Oh iya, sampai bawah batang kena semua Lihat kan tuh, ya. sampai akar. Tanah sini kena matahari. Ini saya geser ini. Oh iya, cuma atas. Ini saya geser. Nggak dapat kan? Ini derajat sama derajatnya masih. Tinggal kena ya. Dia kena di siang, baru dapat. Artinya ini tanah ini kena matahari setelah 2 jam Nanti siang. Iya. Nanti siang 2 jam berikutnya. Kebaliknya sekarang di sini. Sore hari nih. Ini jam 4 atau jam 5 sore. Ya. Kalau ini saya dekatkan. Artinya dia tidak kena matahari lebih cepat. Gitu loh. Kalau pagi dia tidak kena matahari lebih lambat. Tunggu siang matahari, nah jam 10 baru kena matahari. Ini jam 10-11 ya ini. Nah, itu. Kalau Bapak bikin 4 kali berapa ya? Kalau bagaimana kalau 4 kali 4? 4 kali 4 berapa? Hah? 16. Kalau dibikin 5 kali 3? 15. Untuk mana? 2 jam matahari pagi dengan bergeser 1 jam. 5 kali 1 3 meter. kali ya? Hah? 5 kali 3. Saya bilang Iya. 4 kali 4 sama dengan 16. 5 kali 3 sama 15. dengan 15. Untung 1 meter dan untung 2 jam paparan matahari. Iya. Gitu. Ini Terus nggak ada Pak. mataharinya Di dari dalam bawah teori itu nggak ada. Oh iya iya. Karena orang tidak punya riset itu. Iya. Bedanya itu. Iya, belum ada risetnya ya. Iya betul. Iya. Di akademisi belum punya. Oh iya. Karena orang tidak pernah belum punya riset. Oke, tadinya mikir ini kenapa harus seperti itu, ternyata oh iya betul. Jadi juga. narasinya apabila menanam dengan jarak yang tidak sama, ya sama kan? Saya kan sama 4 kali 4. Hanya ini pohon, air miring ke sini ya di sini dibikin garis gitu loh, dibikin parit. Jadi yang di pohon ini kering gitu. Ya kan kalau dia nyerap ke sana air ke bawah kan, Iya, iya. lama-lama dibalik kering. Iya. Di Rangkas Bitung di tanahnya Pak Sopran itu semua lubangnya berair penuh. Kan nggak mungkin, Iya, iya. nggak bisa itu. Makanya 1.200 pohon saya nanam di sana itu pas saya datang tanahnya lubangnya berair semua. Gitu. Bahkan Pak Soprannya nggak berani ngelihat. Pak, saya nggak berani ngelihat, itu nggak mungkin itu. Ya memang betul. Makanya saya buat lubang-lubang itu menjadi gundukan-gundukan. Lubangnya kan air. Iya. Saya timbul lagi dengan saya masukkan tanah, saya timbul di atas lubang lagi, tinggi mungkin 20 cm di atas permukaan tanah yang ada. Oh jadi nanamnya di atas permukaan, nggak dipendem gitu ya? Tingkatkan lagi dari permukaan, Jadi ditinggikan. tanamannya itu dibongkar ya Pak Haji ya? Hah? Dinaikkan, tanamannya dibongkar. Bukan, kan belum nanam. Bukan Oh, belum dibongkar, nanam. maksudnya di atas. Saya mau nanam, Iya, iya, iya. lihat lubangnya udah ada. Iya. 3 hektar sampai 4 hektar itu saya lihat lubang udah ada semua, udah siap tanam, kata dia. Pas saya buka, dia tidak ada Air mana? Gitu. lubang, yang ada adalah air dalam lubang. Iya, iya. Akhirnya apa? Huruf ditimbun lagi di atas lubang itu, baru di atas ditanam. Oh. Karena apa? Karena temanya adalah kita menanam tidak boleh di air, tapi di tanah. Tanah yang bagus adalah yang gembur, poros. Gitu. Kalau tanahnya padat, terus bisa nggak Pak itu kalau Nah, misalnya? makanya kalau tanah padat itu kan kita buat lubang. Ya, dibuat. Ini tanah padat nih, Ya, kan nggak mungkin masuk sendiri. Iya. ya. Dibuat lubang. Iya. Nah dilubangi tanah itu kan pasti gembur. Caranya membuktikan risetnya gini, membuktikannya gini.
Ini tanah keras nih. Iya. Kaki apa nggak masuk, besi pun keras. Ya, kalau kita buat lubang, digali kan, kita uruk lagi, tangan kita masuk nggak ke situ? Iya. Gembur. Gembur. Karena fungsi membuat lubang itu ada dua. Yang pertama bisa menanam, yang kedua tanah di sekitar tanaman gembur. Jadi akar gampang ini ya. Iya, makanya lubang itu dibuat. Iya, iya. Terus Bisa nggak lubang seperti kita membuat lubang tiang listrik? Kan lubang juga. ya. Bisa nggak? Bisa untuk menanam. Nggak bisa lah Pak Haji. Hah? Nggak bisa ya. Kenapa? Terlalu kecil lah Pak Haji. Syarat gemburnya kurang gitu Iya. ya. Mungkin terus diuruk gitu kita kemarin. Bagus kan Hasilnya ada yang bagus, ada yang nggak bagus tadi. Iya. Nah. Yang nggak bagus karena dekat mata air sama Sumber air. depan tanahnya keras ya Bang. Nah, depan itu tanahnya agak keras. Jadi kita nanam gonta-ganti bolak-balik, tanamannya nggak tumbuh-tumbuh gitu meskipun caranya sama. Ya. Makanya mumpung ketemu Pak Haji kan kita bisa berguru nih. Iya, kan begini. Tanaman maunya tadi tanahnya poros atau gembur. Yang kedua, tanah yang poros gembur itu subur. Gitu kan? Itu maunya kayak gitu dia. Ya, ya, ya. Itu. Kalau dia di sana misalnya kita gali lubang tidak ada atau tidak asam, kenapa dikasih dolomit? Itu sebenarnya pH yang pas untuk tanaman alpukat berapa Pak? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Saya nggak pernah 17 tahun nggak pernah berujuk gitu. Oh gitu. Iya. Kita ngukur berapa Pak? 6,5 apa 7? 7 bagus. Netral. Iya. Ya. Ya, kenapa ada yang kecil? Kan gitu. Iya. Jadi kita Pak, kalau saya ngeliat sekeliling aja, tanaman lain tumbuh nggak? Tumbuh, ya udah kita ikutin aja. Ah. Iya. Karena kan kalau kita oh ini pH-nya bagus, kurang pupuk, nggak bagus juga. Kalau pH-nya bagus, tapi terlalu banyak air, ya, atau kewajiran, nggak bagus juga. Yang tadi saya katakan di awal, saya tidak bicara pH, kenapa? Karena saya hanya ingin tahu tanah ini gembur atau tidak gembur, atau lengket. Yang kedua, tanah ini subur atau tidak subur. Nah, gitu aja. Cara membuktikannya di tanah yang sama, tapi hasilnya beda. Iya. Kan gitu. Nah, jadi yang gitu-gitu saya termasuk karena apa? Basic ilmu saya bukan dari akademisi, itu kelemahan saya. Keuntungan saya adalah saya memiliki pengalaman atau nalar yang banyak, yang panjang. Jadi dengan kata lain ilmu saya adalah nalar, gitu, nalar. Makanya saya berani banget dengan Pak Prof. Ding, dia bawa teman-temannya, para dekan, para wakil-wakil rektor, pada 5-6 profesor kesini saya ngomong pede banget. Kenapa? Saya tidak memiliki ilmu yang dia miliki. Saya punya ilmu yang dia tidak miliki. Itu jadi enaknya. Jadi praktisi ya langsung ya. Iya. Contoh misalnya gini, satu pertanyaan. Saya tanam jaraknya 60 cm kali 3 meter. Ada pertanyaan, apa tumbuh? Di situ kan, tadi ini saya bolak-balik, saya tengok tanah si Anu. Dari mulai buka lahan, kami yang mencari anunya, SDM-nya, karena sudah lebih hafal. Mana yang bagus, mana yang nggak bagus, siapa yang gitu, yang tanggung jawab. Ini kan masalahnya, kalau nyari karyawan gini seumur hidup. Yang merawat tiap hari ya Pak? Iya, tiap hari. Saya satu 2 orang, Pak. Satu 2 orang. Sana murah. Tanah sana berapa Pak? Mau tanah sih murah, sana beli sini. Saya sana tuh beliin yang 50. Masih ada. 50. Iya. Ada juga yang 65.000, udah AJB. Kalau saya kan giring belinya. Berarti lebih murah daripada di Cibatok ya Pak? Iya betul. Iya. Di Batok ke atas 100 kan? Iya. Kita di sana itu kemarin berapa meter Ke Pak? atas 100. Iya. Subur banget. Apa-apa. Tapi jauh nggak Pak dari jangkauan dari jalan gitu? Ya kami kan kalau sana, ya kebetulan saya mobil agak tinggi, pakai saya pakai mobil petumpang Fortuner. Tapi Pak Prof pakai Alfa, Oh bisa juga. pakai BMW sedan gitu bisa. Di sana itu kan tergantung lahan yang kita mau. Pinggir jalan kan. Kalau saya kebetulan agak ke dalam.
saya bangun jalannya itu mau memperkeras jalan 450 meter, tarif listrik 450 meter dari pemukiman, gitu. Ya pasti akan ada biayanya, lebih murah. Tidak bangun jalan, diperkeras, kayak batu, habis 10 juta gitu. Tapi kan waktu itu saya bertiga bersama. Itu kan berarti tadi pengelolaannya kan nanti dengan Pak Haji gitu ya? Iya, jadi Tinggal konsultan lah, saya sebagai konsultan. Nanti kan yang kerjainnya kan ikut rujukan kami. Lakukan ini gitu. Bapak dalam sana udah kayak Pak Profesor tinggal makan-makan, kuliner, bawa nasi gitu loh. Ya, kenapa? Lihat tanaman udah dirawat semua. Nah, misalnya di pertemuan bulan Desember kemarin, saya beri judul dengan para investor nih, ada Prof. Hermi, ada Prof. Irwanto, ada Pak Dr. Sofran, ada Pak Dr. Teguh, ada Pak Dr. Yanto, ada Pak juga itu, ada Pak Topik gitu ya. Dia saya beri judul identifikasi kesuburan pohon. Nah tadi itu judul materi BIMTEK saya kembali dia identifikasi kesuburan